sekali lagi teman-teman atas kesetiaannya ya. Teman-teman mau meluangkan waktu teman-teman, mau tetap setia lah intinya, untuk tetap kita bersama-sama mau belajar mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau siapkan hati kita, ya kan? Kita mau siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau buka hati kita untuk menerima pengajaran baru pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Vero. Sebelumnya kita akan sebelum kita memulai Bible study kita akan seperti biasa akan membuka dengan sebuah pujian. Ya teman-teman, kita mau menyiapkan hati kita untuk Tuhan ya, untuk menyiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan pada malam hari ini. Siapkan hatiku Tuhan. Boleh bernyanyi bersama-sama di sana. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu bersama-sama. Tiada berubah, katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Saya mau mengajak sekali lagi kita bersama-sama menyatakan Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu bersama-sama. Firman-Mu Tuhan,
Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang telah berkumpul di satu menyatukan hati kami Tuhan Yesus untuk siap mendengarkan setiap pengajaran firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Begitu sungguh luar biasanya Tuhan kasih setia-Mu Tuhan Yesus yang Kau telah berikan kepada kami hari demi hari, lepas demi hari Tuhan Yesus. Kau memberkati kami satu demi satu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, bahkan pada saat kami lalai Tuhan Yesus, pada saat kami mulai lupa Tuhan, dan pada saat kami mulai tidak setia kepada Engkau Tuhan Yesus, namun Kau membuktikan Tuhan Yesus bahwa kasih-Mu Tuhan Yesus, cinta-Mu tanpa syarat Tuhan Yesus untuk setiap kami ya Tuhan. Kau tetap mengasihi kami sebagaimana kami ada. Kau tetap mencintai kami Tuhan Yesus apapun bentuk dan rupa kami Tuhan. Tidak peduli Tuhan. Kau sungguh membuktikan Tuhan Yesus Kau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali memiliki Allah yang sungguh luar biasa seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun Tuhan atas segala khilafah, kesalahan, sikap dan perbuatan kami yang sering sekali membuat Engkau sedih dan kecewa. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami untuk bisa kembali Tuhan Yesus baik kepada-Mu Tuhan Yesus, mengikuti jalan-Mu Tuhan, untuk tetap setia memegang perintah-Mu Tuhan Yesus, dan mengatakan setiap kabar sukacita Injil kepada dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi saksi-saksi daripada Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih juga pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kau boleh mengirimkan anak-anak terkasih Kak Vero Tuhan Yesus. Sama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Dimana sebentar Kak Vero akan menyampaikan akan firman-Mu yang begitu indah mengenai pengajaran akan sabda-Mu ya Tuhan Yesus yang sungguh membahagiakan. Dan sungguh kami rindukan ya Tuhan Yesus. Berbicara di dalam diri Kak Vero Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus di bidang-bidangnya. Agar apa yang keluar daripada kataannya Tuhan Yesus dalam pengajarannya itu hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan dan membuka hati kami Tuhan Yesus untuk mendengar setiap pengajaran-Mu Tuhan Yesus, setiap perkataan-Mu Tuhan Yesus yang boleh memberkati yang tercurah di dalam diri kami. Berkati juga bagi teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau dalam pekerjaan, atau memberkati mereka sehingga mereka boleh saat ini ataupun nextnya Tuhan Yesus bergabung sama dengan kami kembali Tuhan Yesus untuk belajar mengenai firman. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah acara kami pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya nanti. Engkau berkati koneksi kami Tuhan Yesus, hingga kami boleh terfokus Tuhan Yesus tanpa Tuhan satu apapun Tuhan. Harus sungguh-sungguh Tuhan Yesus belajar Tuhan Yesus pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Doa ini Tuhan Yesus kami alaskan padamu Tuhan Yesus sebagai Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya serahkan kepada Kak Vero. Silakan Kak Vero. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Saya Vero dari Keramat. Udah gitu aja. Katanya kan malam ini tema kita adalah apa ya? Menjadi pribadi yang transformatif. Nah, tadi Kak Esti ngingetin kalau apa San Mare, ini San Mare ya? Betul, Ya. betul. San Mare dulu pernah ambil paket A.
Paket A itu berarti janjian lama begitu. Nah, saya mengingatkan kembali akan paket A itu dengan tema ini. Kita lihat tokoh-tokohnya. Pada ikutan pas apa? Pas kemarin itu. Pas kemarin apa? Jadi kita Kursus suci khusus. kita ikut nggak? Ikut, Enggak ikut, kan? Pasti enggak. Enggak apa-apa. ikut, tapi beberapa hari kayak. Beberapa hari apaan? Kan itu Karena kan itu ada beberapa sesi kan, beberapa hari kan. iya, iya sih. Betul. Bolong-bolong, maksudnya ada bolongnya. Bagus, bagus. Nah, saya ingatkan ini. Saya share ini ya, Boleh, share screen ya. silakan. Apa ini? Kok ada beginian? Oh, oh. Nah, kita belajar dari 3 tokoh ini. Tokoh ini menjadi orang yang transformatif. Apakah kita bisa belajar juga dari orang ini? Ingat nggak 3 orang ini siapa? Siapa? Nah, kalau pernah ikutan paket A pasti kenal dengan peta ini. Kita nanti mulai dari yang di buletin di sini. Namanya Haran. Di Haran ini ada orang yang namanya Abraham. Pada waktu itu namanya belum lagi Abraham, ya. Masih Abram. Nah, Abram ini mendapat panggilan dari Tuhan. Panggilannya bagaimana? Iya, saya di sini sangat kitab suci ya. Jadi saya nggak bisa sharing-sharing karena saya nggak punya pengalaman ini. Tahunya kitab suci kan. Jadi saya sangat kitab suci. Jadi Baik, bukalah kitab sucinya. kita suci elektronik boleh atau Boleh, boleh. ini aja? Iya. Nah, si Abram ini mendapat janji dari Allah di Kejadian 12. Kalau yang nggak punya instalan kitab suci elektronik atau kitab sucinya jauh di sana, saya scan ini. Ada di Kejadian 12, 1 sampai 4. Nah, Tuhan itu ngomong sama si Abram, pergi dari negerimu. Negerimu tadi itu yang Padan Aram tadi. Dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi kemana dia pergi, itu sebetulnya nggak jelas. Jadi kalau si Abram pergi gitu, ditanyain, Abram, kamu mau pergi kemana? Abramnya pasti jawabannya, nggak tahu. Nanti Allah yang akan menunjukkan. Nah, itu putusannya perintah Allah begitu. Udah pergi aja. Dan Abraham nurut, dia pergi aja. Lalu janjinya apa? Kalau Abraham nurut, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain maksudnya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu Abraham pergi, seperti yang difirmankan Tuhan. Dia juga ngajak Lot. Lot itu sepupunya. Nah, jadi janji Allah ada berapa? Ada nih di depan mata nih. Janji Allah ada berapa? Halo, halo. Aku akan membuat engkau menjadi satu. Aku akan membuat Satu, engkau dua.
2. Dua ya? Benar nggak? Kan selalu dikatakan ada 3 janji Allah. Oh, 3. Katanya gitu. Mana? Yang satu lagi mana ya? Ini yang pertama yang berfirmanlah Tuhan kepada Abraham gitu ya? Bukan. Yang ketiga itu implisit. Menjadi bangsa yang besar. Artinya keturunannya banyak. Bangsa, oh iya. Lalu, Oh yang merah ini ya? iya. Iya, iya. Lalu menjadi berkat. Lalu satunya lagi yang mana? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu sama yang kedua. Oh, sama Pokoknya itu. dapat berkat. Karena engkau semua bangsa akan mendapat berkat. Lalu yang ketiga apa? Engkau akan menjadi bangsa. Nah, bangsa itu pasti punya tanah. Nggak mungkin bangsa yang nggak punya tanah. Kan? Nah, jadi 3 janjinya. Keturunan, menjadi berkat, dan dapat tanah. Itu 3 janji Allah kepada Abram. Udah, Abram meninggalkan kampungnya. Pergi ke suatu tempat yang dia sendiri nggak tahu. Udah ngikuti apa perintah Allah aja. Maka jalan. Ketika itu jalan, naik onta. Nah, ternyata tujuannya itu adalah Kanaan. Nah, tadi dikatakan, waktu meninggalkan apa? Padan Aram, umurnya berapa yo? Nyanyi, enggak baca ini. 75. 75. 75 tahun itu tua apa enggak? Tergantung. Kalau sehat, belum tua. Dan pada waktu itu sehat-sehat kan, bisa jalan. Kalau orang 75 tahun yang sekarang ini ya udah nggak boleh jalan kayak siapa? Abram. Nah, ingat, umur 75 tahun dia berangkat mendapat panggilan Allah. Pergi ke Kanaan. Nah, selama pergi ke Kanaan itu, apakah Allah selalu berbicara kepada Abram? Iya. Ternyata Allah itu mengulang-ulangi janjinya. Allah mengulangi janji itu sampai 5 kali. Ini urutannya. Yang pertama kan tadi di pasal berapa? 12 yang tadi kita baca tadi. Nah, ternyata di Kejadian 13 janji itu diulang. Di pasal 15 diulang lagi. 17 diulang, 18 diulang, Kejadian 22 diulang lagi. Kira-kira kenapa Allah kok mengulang-ulang janjinya? Kenapa nggak sekali aja? Allah mengulang-ulang janjinya itu karena ternyata beberapa kali juga iman Abram itu tidak selalu kuat, tidak selalu memegang janji Allah. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang ragu-ragu. Mungkin nggak sih janji Allah? Kira-kira benar nggak sih? Bahkan di Kejadian 12 aja, si Abram itu udah lupa sebetulnya. Oke, kita lihat. Kecepatan. Nah, di Kejadian 12, ini kan baru aja janji Allah diberikan. Pada waktu itu di Kanaan terjadi kelaparan. Jadi
si Abram pindahlah ke Mesir cari makan. Dan karena istrinya itu cantik, si Sarah itu cantik, Fir'aun tuh lihat, ada cewek cantik, bisa nih jadi ini, istri, koleksi istri maksudnya, karena istri-istri Fir'aun kan banyak. Nah, karena Abramnya takut, istrinya tuh diaku adiknya, ini adik saya. Kalau dia bilang ini istri saya, takut dia dibunuh, istrinya diambil, dia dibunuh. Lalu apa salah Abram dengan mengakukan Sarah itu sebagai adiknya? Ya salah. Ketika Abram mengakukan Sarah itu sebagai istrinya, dia membahayakan, dia menaruh janji Allah itu dalam bahaya. Kenapa? Karena ada kemungkinan kalau istrinya itu diambil istri Fir'aun, kan dia udah nggak ada keturunannya lagi, kan istrinya diambil. Nah itulah. Ketika itu manusia membahayakan janji Allah ketika dia kepepet, ketika kelaparan, ketika dia takut dengan Fir'aun. Untung Fir'aun dapat mimpi. Jadi dibebasinlah istrinya. Nanti bisa baca sendiri Kejadian 12. Lalu udah ketika istrinya dibalikin, Fir'aun itu memberi macam-macam, memberi ternak, memberi emas, perak. Itu kan dari kesalahan manusia, Allah itu malah memberi berkat. Abram jadi lebih kaya. Baliklah ke Kanaan, tadinya pergi dengan kelaparan, pulang dengan kaya banget. Nah, karena kaya banget, karena dapat ternak banyak juga, maka ternaknya dia banyak, ternaknya Lot banyak. Kejadian 13 ini terjadi. Kalau ternaknya sama-sama banyak, ada rebutan lahan makan. Udah, di Kejadian 13 itu diceritakan Abraham mengajak Lot. Ayo kita ke bukit yang tinggi. Itu kamu lihat, bilang sama Lot, kamu lihat ke sekelilingmu. Lot lihat sekelilingnya. Lihat ke sana, kemari, gitu. Oke, pilih wilayah yang nanti jadi wilayahmu. Tentu saja kalau orang disuruh milih dahulu, dan itu jadi milik dia, milih yang paling hijau kan. Begitu juga dengan Lot. Dia lihat daerah yang paling hijau, dia bilang, saya milih itu. Katanya Abram dengan gagahnya, ya udah, kalau kamu pilih itu, ambillah ke sana. Semua dengan ternak-ternakmu, pindah ke sana. Saya di sini. Nah, walaupun kayaknya si Abram itu menjawab dengan gagah gitu, udah dalam hati nyesel, ya ampun, saya dapat yang nggak terlalu subur ini. Nah, ketika itu Allah mengingatkan, dia disuruh melihat, lihatlah sekelilingmu. Semua tanah ini akan menjadi milikmu. Itu janji Allah. Baik yang subur maupun yang tidak subur, semua akan menjadi milikmu. Udah, dikuatkan Allah begitu, naik lagi imannya. Oh iya, semuanya akan jadi milik saya. Yang perlu sabar dan tetap terima. Gitu. Udah naik lagi imannya. Waktu berjalan lagi, umurnya nambah jadi 80, 85. Nggak dapat anak. Turun lagi imannya. Dia lalu bilang, dapat anak nih. Udah hartanya banyak. Dia bilang, ya Tuhan, pasti nanti yang akan mewarisi si Eliezer nih. Eliezer itu hambanya yang paling tua. Karena seperti itu zamannya. Pada waktu itu. Kalau nggak punya anak, pasti hamba yang paling tua yang dapat. Udah, dia berkeluh kesah ke Tuhan seperti itu.
Tapi jawaban Allah tidak. Kamu nanti akan punya anak kandung sendiri. Udah, karena janji Allah naik lagi. Lalu 90, 95 nggak dapat anak, sudah mulai nggak mungkin lah, nggak mungkin umur segini punya anak. Lalu apa? Karena Sarah juga istrinya juga nggak percaya, lalu ditawarkan Hagar. Malah si Abram bilang, ya kalau saja apa Ismail yang boleh jadi pewaris saya. Nah jawaban Allah tidak, engkau akan punya anak kandung sendiri. Nah ketika umurnya udah 99, itu kejadian 18. Pada ini yang turun apa imannya turun, krisis kepercayaan pada Allah itu Sarah sekarang. Ketika itu Abram ketamuan malaikat Allah gitu. Malaikat Allah punya misi gitu. Nah, malaikat Allah itu bilang ke Abraham, tahun depan ya sekitar bulan inilah engkau sudah punya anak. Sarah yang di dalam itu ketawa. Gak mungkin saya udah tua, dia udah tua, saya udah menopause, ada punya anak. Tetapi malaikat Tuhan itu mengatakan enggak, tahun depan kamu punya anak. Nah, Abram udah enggak ini, ya tapi dengan dikuatkan malaikat Tuhan itu ya dia naik lagi lah. Oke, amin pada Allah. Nah, akhirnya dia punya anak kan. Tapi begitu punya anak, terjadi peristiwa ke-6. Anaknya harus dikorbankan. Ketika Abram harus mengorbankan anaknya. Ketika itulah kepercayaan Abram kepada Allah itu sangat tinggi. Jadi Allah bukan mengingatkan, tetapi mengucapkan kembali janjinya sebagai penghargaan atas sikap Abram. Jadi tadi itu peristiwa 1, 2, 3, 4, 5, Allah itu meyakinkan Abram ketika imannya sedang krisis, nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan janji Allah. Tetapi yang ke-6, ketika Allah meminta Ishak sebagai dikorbankan, Allah menghargai apa yang diperbuat oleh Allah. Lalu yang paling kelihatan sekali transformasinya itu gimana? Di kejadian ini kelihatan banget bagaimana perubahan Abraham. Boleh dilihat Kejadian 18 ayat 6 sampai 33. Lihat judulnya aja. Ini kira-kira cerita apa? Apa ya? Cerita apa yuk? Pertanyaannya apa, Kak? Kejadian bab 18 ayat 16 sampai 33 itu cerita tentang apa? Oh, oke. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ya,
ini adalah cerita tentang Sodom. Sodom itu ceritanya apa toh? Sodom itu banyak orang jahat lah pokoknya. Orang yang banyak melakukan perbuatan jahat, sehingga malaikat Allah dikirim untuk membunuh, hanguskan kota itu. Nah, sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan, malaikat Allah itu mampir ke rumah Abraham. Yang tadi ngomong, tahun depan pasti kamu punya anak. Nah, begitu mau pergi, akhirnya malaikat Tuhan itu bilang ke Abraham, sebetulnya saya punya misi lain. Saya harus menghanguskan si kota itu, karena kota itu banyak orang fasiknya. Apa yang diperbuat Abraham? Nawar. Kalau ada 50 aja orang benar, masa kamu akan menghanguskan? Enggak, kalau ada 50 enggak. Ya, Abraham itu sampai 50. Turun naik 5. Kalau ada kurang dari 5 dari yang tadi? Enggak. Nah, nawar mulu. Dari 50 jadi 45. Lalu jadi 40. Lalu jadi 30. Jadi 20. Jadi 10. Jadi udah 6 kali. 6 kali nawar. Orang nawar cabai aja enggak sebanyak itu kan. Sampai 6 kali. Nah, si Abraham ini bawel banget gitu nawarnya. Tapi akhirnya dia hanya berani ketika angkanya sudah 10. Dan ternyata di kota itu nggak ada sampai 10 orang yang benar. Ya memang dimusnahkan. Dimusnahkan. Itu Abraham yang bawel, yang cerewet gitu loh, ketika tahu rencana Allah untuk memusnahkan kota Sodom. Tapi di Kejadian 22 yang tadi sudah kita lihat, yaitu ketika Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya. Kira-kira nggak usah lihat Alkitabnya, apa yang dikatakan Abraham ketika Allah meminta anaknya untuk dikorbankan? Ngomong apa? Kita rela kan? Rela, nggak apa-apa. Dan diomongin apa ya? Iya, ngomong apa? Ternyata Abraham yang bawel di Kejadian 18 ketika suatu kota hendak dimusnahkan. Di Kejadian 22 ketika Allah meminta anaknya sendiri, Abraham nggak ngomong apa-apa. Satu kata pun nggak keluar dari mulut Abraham. Langsung melakukan aja ya? Langsung melakukan aja. Jadi dia percaya benar dengan Allah pasti memberi yang terbaik. Jadi berjalan bersama Allah itu mengubah Abraham. Sekarang kita lihat satu tokoh lagi. Apakah dia juga berubah? Tokoh ini cucunya Abraham. Waktu muda rada licik. Tuh ya, menukar hak keturunan, ambil punya kakaknya, Esau.
kemudian juga mencuri berkat kesulungannya dengan pura-pura jadi kakaknya. Ya karena apa kecurangan-kecurangan ini, si kakaknya kan jadi marah besar kan. Katanya nanti ya kalau bapak dan ibunya sudah nggak ada, saya bunuh adiknya. Nah itu didengar ibunya. Maka ibunya bilang, udah kamu pergi cepetan daripada dibunuh kakakmu. Maka pergilah, disuruh perginya itu pergi ke kampungnya kakeknya. Jadi pergi ke Padan Aram lagi. Dari Kanaan balik lagi ke sana. Nah, Padan Aram itu kan jauh. Jadi ketika dia harus bermalam di jalan. Bermalam di jalan, tidur di jalanan gitu, terjadilah ini. Karena harus tidur di jalan, ternyata dia mimpi melihat tangga dari atas sampai bawah, lalu ada malaikat turun naik. Nah, dalam mimpinya itu ada di Kejadian 28. Dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Yang dijanjikan ini, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, jadi 3 janji kepada Abraham dijanjikan pula kepada cucunya, Yakub. Lalu ada janji, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, kalau ini, janji ini diterima oleh kita, diterima oleh OMK Sanmare, kira-kira jawabannya apa? Diterima oleh Remi deh. Kira-kira jawab apa? Wah, senang dong Kak, pasti. Senang kan? Terima kasih. Tuhan, aku tidak layak ya. Pokoknya seneng kan? Seneng banget kan? Nah, tapi banget. kurang ajarnya itu tidak dilakukan Yakub. Apa yang dilakukan Yakub? Apa ya? Yakub ngomong gini. Gini Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, maksudnya jalan sampai ke Padan Aram, dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, artinya sandang pangan cukup, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, jadi ke sana kecukupan pangan dan papan, pakaian, sampai dia nanti kembali ke Kanaan, selamat, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ternyata kebaikan Tuhan itu hanya diberi janji. Sebentar Tuhan, kalau saya selamat di sana, berkecukupan, sampai saya kembali, baru Tuhan menjadi Allahku.
sudah meragukan Tuhan. Iya, ajar emang. Dan batu yang kudirikan menjadi rumah Allah itu masih nanti. Dan segala sesuatu yang kau berikan padaku akan selalu persembahkan itu nanti. Iya kalau balik. Kalau nggak balik. Nah kira-kira perjalanan ke sana sampai pemeliharaan Tuhan, diberi pakaian, nanti diberi makan, bahkan nanti diberi anak lah segala macam, sampai dia kembali perlu berapa tahun? Kira-kira? Setahun? Puluhan tahun. Berapa? Puluhan tahun. Puluhan tahun. Benar. Puluhan tahun. Puluhan tahunnya itu kira-kira 20-an tahun. Ya, 21 tahun. Gila nggak memberi janji kepada Allah 21 tahun. Dan Allah beda sama si Abraham tadi. Abraham kan ya sama lah ya, 75 sampai 100. 25 ya 20-an. Ini Allah juga 20. Allah nggak nagih-nagih selama Yakub di kampungnya di Padan Aram, nggak nagih-nagih Allah. Nah, selama 20 tahun itu apa yang terjadi pada Yakub? Ternyata Yakub punya anak banyak. Istrinya 2 sih. Tapi ditambahi budaknya. Jadi ada 4. 4 anaknya jadi laki-lakinya 12, perempuannya diceritakan di kitab suci 1. Jadi ya paling enggak 13 lah anaknya. Lalu dari hasil beternak punya pamannya itu dia punya berlipat-lipat. Jadi dia punya domba, kambing, sapi, onta begitu. Nah, ketika sudah 21 tahun dia harus kembali, dia tuh bawa banyak hamba, banyak anak, banyak istri, banyak ternak. Jadi ingat, ketika dia pergi, dia cuma bawa pakaian dan tongkat untuk perjalanan, dan pemeliharaan Allah ketika dia balik, dia bawa banyak banget. Itu adalah pemeliharaan Allah. Karena Allah sudah janji, aku akan menyertai engkau kemanapun juga. Lalu transformasi Yakub gimana? Ini tadi yang kejadian 28 itu tadi, dia hanya memberi janji ke Allah. Ketika 21 tahun dia balik, apakah dia ingat nggak kira-kira Yakubnya? Ya, ingat-ingat ya? lupa kayaknya. Ya, lupa kayaknya. Emang manusia kayak gitu. Dan memang lupa. Di kejadian 35, Allah yang mengingatkan. Ingat, kamu dulu pernah ini. Balik lagi ke tempat kamu pernah mendirikan ini. Namanya Betel. Betel itu Bet dan El. Bet itu rumah, El itu Allah. Ya, akhirnya ke sana. Dan ketika ke sana, sebelum ke sana, Yakub itu, oh iya, saya dulu pernah janji. Jadi sekarang saya harus mengakui Allah ini sebagai Allahku. Nah, karena mengakui Allah sebagai Allahku, nggak boleh ada ilah-ilah lain. Ketika itu kan orang masih menyembah ilah-ilah, menyembah berhala gitu. Jadi kumpulin semua berhala-berhala ini di hamba-hambanya, keluarga-keluarganya, dikumpulin, dimusnahin. Nah, ketika itulah Yakub menjadi Allahnya, Allah Yahweh itu menjadi Allahnya. Menjadi orang benar. Itu adalah transformasi Yakub. Yakub pun bertransformasi setelah dia melihat diri
perbuatan Allah pada dirinya selama 21 tahun. Betapa baik Allah. Nah, ini apa nih? Sekarang kita pindah lagi. Tadi dari Padan Aram, Abraham, lalu Kanaan, ada Yakub, sekarang ada Goshen. Goshen ini ada di Mesir. Namanya Delta Goshen. Ini kan tiga kan Delta ini. Nah, di situ itu adalah tempat yang disediakan untuk kediaman orang-orang Israel di Mesir. Orang Israel cuma di bagian itu. Nah, di sini juga lahirlah tokoh itu. Semuanya udah tahu kan ceritanya, sudah tamat ini kan dia ingatlah cerita ini. Kita itu orang Israel anaknya banyak, jadi orang Mesirnya takut, nanti kebanyakan orang Israel daripada orang Mesirnya. Jadi dibunuhin aja setiap kali bayi orang Israel lahir. Udah daripada dibunuh ini akhirnya bisa dihanyutkan di sungai Nil, ditemukan oleh putri Firaun, lalu dipelihara karena putrinya masih darah itu. Maka kakaknya bilang ada ibu nih yang mau mengisi. Jadi ibunya Musa itu nyusunya ya ke ibunya sendiri, bukan isi Firaun. Gitu. Pokoknya ceritanya udah pada tahu deh. Udah. Sampai akhirnya dia membunuh orang pengawal orang Mesir. Kemudian karena ketakutan dia lari kemudian. Midian itu jauh dari Mesir. Nah, ketika di Midian, dia ketemu imam Midian. Kemudian karena anaknya cantik, Musa kawinlah dengan anak imam Midian tadi. Akhirnya dia hidup di Midian. Sebetulnya hidup di Midian lama. Numpang di mertuanya, karena mertuanya imam berarti lumayan kaya pada waktu itu ditunjukkan dengan dia punya banyak ternak. Jadi kerjaan Musa itu tiap hari ya menernakkan ternaknya, nyari makan ternak. Dan jadi itu harus dibawa begitu menggembalakan ternak. Nah, ketika itu dalam pikiran Musa nggak pernah kepikiran dia akan balik ke Mesir. Nggak ada kepikiran. Sudah, saya akan menetap di Midian, berkeluarga, punya kerjaan, punya ternak, sudah selesai. Ternyata dia melihat sesuatu yang menarik ketika dia menggembalakan ternaknya. Itulah kisah panggilan Musa. Kisah panggilan Musa ada di Keluaran 3 sampai Keluaran 4. Ini kalau tadi perutusannya Abram itu pergilah dari kampungmu, lalu pergilah ke suatu tempat nanti yang akan ditunjukkan kepadanya. Kalau panggilan Musa, apa perutusannya? Perutusannya kembalilah ke Mesir, kemudian bebaskanlah bangsa Israel itu dari perbudakan Mesir dan bawa keluar dari Mesir. Itu perutusannya. Baiklah. Ini satu yang cerita. Itu ceritanya. Nah, ketika mendapat keputusan itu, kira-kira reaksi Musa gimana? Apakah
Kan Filipina. Enggak. Jadi ternyata kita nggak pede. Musa itu menjawab, namanya siapa saya? Ya dulu saya pernah di mana di kerajaannya Fir'aun. Tetapi itu karena dia diangkat ke istrinya Fir'aun. Jadi sekarang bukan saya sudah dia siapa saya? Lalu Allah berjanji dia akan menyertai Musa. Lalu pergilah ke orang Israel. Ajak mereka, perkenalkan dirimu. Lalu ajak mereka untuk keluar dari Mesir. Reaksi Musa apa? Reaksi Musa, apa mungkin sih orang Israel percaya sama saya? Mereka udah nggak kenal saya kan, dan mereka melihat Musa itu sebagai pelarian gitu loh. Orang itu masih percaya. Maka Allah memberi bekal apa mukjizat gitu, kebiasaan. Saya sulapan lah. Sulapannya ya udah, kalau kamu merasa nggak pede gitu, kemudian kurang meyakinkan di depan orang Israel, coba lemparkan tongkatmu. Lempar tongkatnya jadi ular. Loh, jadi ular bagaimana? Dia ambil ini ujungnya, ekornya. Ketika dia ambil ekornya jadi tongkat lagi, masih nggak pede. Gimana kalau tetap nggak percaya? Ya sudah, masukkan tanganmu ke aku, masukin ke aku, keluarkan, begitu dikeluarin tangannya putih-putih kayak orang Panuan gitu. Kalau kita itu dianggap kalau tangan putih, kulit putih itu kena kusta. Tuh, kena kusta. Itu masukin lagi ke kantong, dimasukin kantong, dikeluarin sembuh. Masih nggak yakin juga. Kalau orang-orang Israel masih belum yakin dengan apa yang engkau tunjukkan, ambil air di Sungai Nil, lalu tuangkan ke tanah. Maka air itu akan berubah jadi darah. Gitu. Allah waktukan begitu. Nah, udah diberi bekal itu, di bekal 3 hal itu juga yang mungkin bisa membuat orang Israel nurut. Lalu apakah Musa berangkat? Enggak. Musa bilang, Tuhan, pilih orang lain aja, jangan saya. Ini kan poem Kasan Mare banget. Lalu, pilih orang lain aja deh, orang lain aja dipilih. Boleh, asal bukan saya. Itu orang-orang Katolik yang memang seperti itu. Pokoknya bukan gue, gitu. Itu juga yang dikatakan oleh Musa. Jadi Musa itu melakukan 3 kali penolakan. Ketika dia diutus, dia bilang, emang siapa saya? Lalu ketika diutus nanti ke orang Israel, ya maka mereka bisa percaya, maka diberi bekal. Ketika sudah diberi bekal, udah masih gak berani, terus pilih orang lain aja deh, atau bukan dia gitu. Nah ketika itulah Allah marah. Nah ketika Allah marah, misalnya takut, udah diturutin aja. Maka sebetulnya Musa nurut itu karena takut. Allah mengatakan, udah kalau kamu memang nggak pinter ngomong, ajak kakakmu yang pinter ngomong, kakaknya Harun pinter ngomong. Nah kira-kira apa bayangan Musa tentang orang Israel itu terjadi nggak? Orang Israel yang alot gitu loh. Nanti kalau
saya bilang, saya akan memimpinmu meninggalkan Mesir. Mereka kira-kira, ini nggak percaya siapa sih lu? Akan seperti itu kan, orang Israel. Ternyata begitu Musa dan Harun mengumpulkan orang-orang Israel, ini yang terjadi. Lalu pergilah Musa beserta Harun, mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat yang 3 tadi. Nah ini yang merah-merah. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kebenaran mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Ternyata gampang. Ternyata yang dikira Musa tadi susah. Yang dikira apa? Motornya dengan cepat saja orang Israel nurut. Ya, maka semuanya terjadilah ketika orang Israelnya sudah tahu bahwa dia adalah utusan Allah, maka Musa pergi ke Fir'aun. Lalu ceritanya sudah kita ketahui, Fir'aunnya nggak izinin, Fir'aunnya masih ngeyel aja, maka jadilah 10 tulah. Kita nggak sudah 10 tulah. Ya udah, karena orang Israelnya sudah mempercayakan dipimpin Musa, sejak saat itu Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Jadi pemimpin. Nah kita tahu kan, kalau ketika sampai ke tulah ke-10, akhirnya ya udah, akhirnya Fir'aunnya udah tobat-tobat deh. Dan karena anaknya masih juga, udah orang sekali boleh pergi. Tapi karena Allah juga mengeraskan hati Fir'aun, orang Israelnya pergi, Fir'aunnya juga pergi ngejar. Nggak lama Fir'aunnya ngejar. Akhirnya terjadilah kejadian yang di Keluaran 14 ini. Kita baca langsung. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menolak. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Karena ini karena kepepet, jadi orang Israel itu udah lupa, jadi masing-masing. Ini ada kuburan di Mesir sampai dibawa ke sini, jadi mati semua di sini. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Coba kita lihat sikap orang Israel. Dan coba bayangkan ketika pertama kali Musa ketemu dengan orang Israel. Ketika Musa ketemu dengan orang Israel, mengatakan aku diutus Allah untuk membawamu keluar dari Mesir, mereka langsung percaya. Imannya tinggi banget. Tapi begitu dihadapkan
pada hal yang seperti ini. Langsung imannya drop orang jahat. Benar, percaya lagi. Ya mending saya di mana di Mesir masih enak daripada mati di padang pasir. Nah, tapi apa yang dikatakan Musa? Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, di sini kelihatan ketika iman orang Israel dropnya 0, iman Musa itu tinggi banget. Dia mempercayakan semuanya pada Tuhan. Kita lihat bagaimana perubahannya. Musa yang tadinya diusir saja nggak mau, nolak sampai 3 kali, sampai membuat Allah marah. Sekarang begitu percaya dengan Allah. Sekarang kenapa hal ini sampai bisa terjadi? Sebetulnya kalau mau baca di Keluaran 14, kita cari Keluaran 14 ayat 9 sebelum yang ada di situ. Kalimatnya begini. Adapun orang Mesir adalah kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkudanya dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zefon. Udah, begitu doang. Itu ayat 9. Ketika itu mereka ada di mana? Pi-hahirot depan Baal Zefon. Ketika kita baca kitab suci seperti itu tidak membawa informasi apa-apa. Yang ngasih informasi apa-apa. Tetapi kalau coba kita googling, sebetulnya Pi-hahirot itu kayak apa sih? Pi-hahirot itu kayak gini. Inilah. Ya. Maaf. Ya. Ini ternyata bukan aku aja yang merasakan, yang teman-teman lain juga merasakan kalau volume Kavero agak mendem. Apakah yang HP dipakai buat on video on audionya itu yang pakai headset? Sekarang ya. Nah, ini jelas nih. Oh, yang tadi memang pakai yang saya pakai buat ini. Nah, ini jelas nggak teman-teman? Iya, mendem sih. Jelas. Sih, nggak bilang-bilang tadi sampai saya polin ternyata masih kecil soalnya. Aku pikir aku doang yang ngerasain. Makanya pas teman-teman udah ngomong baru aku ngomong. Mendem ternyata. Iya, ini enak nih. Ngomong. Iya. Oke, siap. Oke. Nah, ternyata Pi-hahirot tuh kayak gini. Apa sih ini? Ya, gede. Nah. Pi-hahirot tuh kayak gini nih. Apa maksudnya? Jadi, mereka berkemahnya di Pi-hahirot. Di depan itu laut, kiri kanan itu karang yang tajam-tajam itu. Nah, di belakang ada Firaun ngejar. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Mau
kabur ke kiri atau ke kanan nggak bisa. Mereka kena karang yang tajam itu mati juga. Ke depan laut, nggak mungkin. Di belakang sana Fir'aun. Itulah yang bikin orang Israel putus asa. Udah nggak ada jalan lain, pasti ketangkep, pasti dibunuh Fir'aun. Nah, ketika mereka dihadapkan ke keadaan yang nggak ada jalan keluarnya, ketika itulah mereka putus asa. Imannya benar-benar runtuh, nol. Tetapi tadi kita lihat bahwa Musa yang malah menguatkan, Allah beserta kita, Allah yang akan berperang, kamu diam aja. Nah, kita udah tahu ceritanya kan. Akhirnya mereka bisa nyebrang dengan pertolongan Allah. Karena laut yang di depan itu dibelah oleh Allah jadi daratan gitu. Nah, kita lihat Israel itu keadaannya seperti ini, imannya ketika dihadapkan oleh keadaan yang nggak ada jalan keluarnya di mata manusia, langsung down. Tetapi Musa melihat bahwa pasti ada pertolongan Allah. Yang tadinya dia nggak nurut sama Allah, ngeyel, pengennya nggak mau pergi, akhirnya bisa menguatkan orang Israel. Jadi di sini kita lihat transformasi Musa. Nah, kita udah belajar dari 4 tokoh. 4 tokoh yang berjalan bersama Allah. Tadi yang pertama Abraham, dia jatuh bangun dalam krisis karena janji Allah kok nggak nyampe-nyampe ya. Lalu ada Yakub yang menuntut pembuktian Allah dulu. Sebentar dulu Allah, kamu harus ini, Allah harus menunjukkan, harus memelihara saya, dulu baru saya percaya. Lalu Musa yang krisis kepercayaan diri, masa sih? Emang saya siapa? Emang saya bisa? Emang saya dipercaya? Akhirnya dia yang menjadi tokoh besar Israel. Nah, ini 3 orang ini transformasinya menjadi baik. Dari bangsa Israel, kebalikannya. Ketika pertamanya aja mantap menerima Allah, yakin dengan putusan Allah, tapi begitu dihadapkan dengan kesulitan, langsung drop. Nah, ini pilihan kita. Mau menjadi seperti Abraham, Yakub, atau Musa, atau mau seperti bangsa Israel. Karena semuanya tidak mudah dan berjalan bersama Allah, semuanya pasti bisa bertransformasi. Semuanya pada pilihan kita. Sudah? Adakah pertanyaan? Luar biasa sekali. Terima kasih luar biasa Kak atas pengajaran firman-Nya. Kita belajar dari 4 tokoh tokoh kitab suci yang luar biasa ya. Mereka aja yang hebat-hebat aja akhirnya punya maksudnya kelemahan segala macam, tapi mereka tetap mau setia gitu ya, mengikuti kehendak Allah, sehingga pada akhirnya mereka diubahkan, bertransformasi. Luar biasa. Oke,